Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Mari kita bersyukur pada Allah yang telah beri rahmat sehingga malam ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya. Yang belum menikah, belum cepat nikah ya. Saya tidak nyebut Anjar. Belakangan aja. Diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya, ya. Dan semoga saudara kita yang diuji dengan sakit, ya, dimanapun, entah di rumah atau di rumah sakit, ya, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, ya, dengan tidak meninggalkan bekas penyakit. Al-Hadiniyah wa kulitin surah Al-Fatihah. Udah kita baca ya, istighfar sama-sama. Ilahi bi afikal adim اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلى رب العظيم إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلى رب العظيم إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي إلهي بعفوك العظيم
اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. Baiklah, kita langsung ke pokok bahasan utama ya, tentang kelanjutan dari rintangan-rintangan ya. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab ya melalui WA, ada yang inbox ya tadi siang ya, jadi saya malam ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah saya anggap cukup. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa ya, manusia hidup di dunia ini tidak mungkin bisa hidup sendiri, mesti terlibat dalam hubungan-hubungan interpersonal maupun interaksi sosial. Karena memang hidup manusia itu bermasyarakat, ya. Bahkan bersifat interdependensi, saling kebergantungan, saling memerlukan, Nah, karena diperlukan pemahaman yang benar ya tentang norma dan etika pergaulan ini ya, supaya tidak menjadi rintangan ya. Sebenarnya sudah saya terangkan kemarin, ada 4 rintangan dalam perjalanan menuju Allah itu. Bisa dari kesusahan rezeki, bisa jadi musibah ya, bisa dari musibah, bisa dari gangguan manusia ya, bisa karena menghadapi ya kenyataan takdir yang tidak sesuai dengan harapan ya. Ya. Nah, kembali pada pembahasan mengenai kita hubungan dengan manusia ya. Pada pertemuan yang kemarin sudah saya terangkan bahwa landasan pokoknya adalah kita harus memandang ya sesama satu akidah ini sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Artinya bahwa persaudaraan itu merupakan konsekuensi dari keimanan, sehingga harusnya tidak bisa dicederai atau dirusak oleh hanya urusan-urusan pribadi, urusan masalah-masalah harta kemarin ya, atau karena politik, atau karena perbedaan pendapat ya tentang pemahaman ya. Nah, sekarang ingin saya jelaskan lebih jauh. Sebenarnya persaudaraan dalam Islam itu bukan terbatas hanya dengan sama yang satu akidah ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang
terjalin karena landasan ya keislaman. Jadi kalau persaudaraan sama muslim namanya ikhwanul muslimin, ya. Tapi kalau ukhuwah Islam itu persaudaraan atas dasar nilai-nilai Islam. Nah, asas persaudaraan itu kesamaan. Perhatikan, asas persaudaraan kesama. Jadi orang bisa dianggap saudara karena ada Contohnya gini, karena dari orang tua yang sama, maka kita sudah saudara kandung. Ya. Dari leluhur yang sama, ya, atau keluarga yang sama, maka dianggap satu famili, saudara, ya, satu famili, itu saudara saya itu, ya, gitu ya, saudara jauh kan gitu ya, Jadi asasnya persamaan. Karena sama-sama satu etnis atau satu bangsa, maka ya saudara sebangsa. Ya. Nah, kemudian karena ada persamaan akidah atau keyakinan, maka juga dikatakan saudara ya seagama. Ya. Nah, karena sama-sama spesies manusia, berarti saudara dalam kemanusiaan. Yang penting dipahami dulu bahwa asas persaudaraan itu apa? Persamaan. Ya. Atas asas persaudaraan persamaan. Enggak nyambung gimana ya? Coba saya ulang lagi. Asas persaudaraan itu apa? Persamaan. Dari situ kamu bisa mengerti sekarang. Ya. Orang itu dikatakan ada hubungan saudara karena ada kesamaan orang tua, saudara kandung. Ya. Kesamaan apa tadi? Ya. Leluhur, ya, atau dinasti, ya, berarti satu famili atau keluarga besar. Kesamaan etnis, berarti bangsa, ya, saudara satu dalam kebangsaan. Satu akidah atau satu keimanan, ya, berarti saudara, ya, satu ya agama. Nah, kita juga mempunyai kesamaan yang lain, kesamaan satu-satunya spesies, ya, saudara, ya, dalam hal kemanusiaan. Masih ada lagi lebih luas lagi bahwa kita juga sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan, ya, berarti kita ini saudara dalam arti apa? Ya, kehidupan, ya. Ini dikatakan bahwa sebenarnya seluruh kehidupan itu sebagai satu global family, satu keluarga besar. Ya, jadi saya ulang lagi, ada perbedaan antara ikhwanul muslimin dan ukhuwah islami. Ukhuwah Islam. Kalau ikhwanul muslimin itu saudara sama muslim. Kalau ukhuwah Islam itu persaudaraan, ya, yang terjalin atas dasar nilai-nilai dan nilai Islam itu universal, ya, di mana asas persaudaraan itu persamaan tergantung standar persamaannya apa, sehingga ada banyak, ya, hubungan persaudaraan tadi, dari saudara kandung sampai, ya, saudara dalam arti, ya, sama-sama makhluk, ya. Sama-sama ciptaan. Itulah maka ada yang mengatakan bahwa kata saudara itu seudara. Saudara. Ini yang menghirup udara yang sama. Itu saudara. Ya, bahkan mengatakan burung-burung, ya, semut dikatakan satu umat. Umatan wahidah. Jadi umat tidak hanya terbatas pada
manusia atau lagi sama mukmin. Ya, seluruh makhluk satu umat, satu umat wahidah. Makanya disebut dengan the global family, ya, satu keluarga global. Nah, harusnya ini menjadi landasan, ya, sekaligus sebagai motivasi untuk kita ini selalu hidup rukun dan damai. Ya. Nah, kita sudah menyatakan bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, bukan Tuhan orang Islam, ya. Bukan Tuhan manusia, Rabbul jadi kita ini satu Tuhan. Satu Tuhan yang Esa. Mungkin orang menyebut dengan berbagai nama, ya. Ya, tapi sebenarnya dia Esa. Ya. Allah tidak hanya disebut dengan nama bahasa Arab, ya. Memang di Quran ya disebut dengan, ya, nama Arab karena memang Quran itu bahasa Arab. Tetapi Allah juga pernah mengutus nabi dari bangsa-bangsa yang lain, bangsa Ibrani, mama. Ya, berarti bahasa Ibrani. Ya, namanya Allah juga dalam bahasa Ibrani. Mungkin dalam bahasa yang lain. Karena tiap-tiap kaum disediakan sang penunjuk jalan. Likuli qaumin had. Surat 13 ayat 7, kamu lihat surat Ar-Ra'd itu. Likuli qaumun hadun. Tiap-tiap kaum disediakan sang penunjuk jalan. Itu para nabi. Jadi ya, oleh karena itu nabi itu banyak jumlahnya. 124.000. Yang wajib kita kenali, kita imani hanya 25. Ya. Dan Quran menyebut ada yang diceritakan dalam Quran, ada yang tidak diceritakan. Tapi diterangkan bahwa tiap-tiap kaum, ya, disediakan sang penunjuk jalan, ya. Surat 13 ayat 7. Likuli kaum. Ya, coba dibaca Pak Adil. Likuli qaumin hadun, ya. Tiap-tiap kaum disediakan sang penunjuk, maksudnya nabi, ya. Kaum itu satu masyarakat yang terorganisir, ya. Jadi tidak hanya bangsa Semit aja, entah itu bangsa Yahudi atau bangsa Arab. Namanya di dunia banyak masyarakat yang terorganisir. Contohnya masyarakat India, ya, Likuli qaumin had, tiap kaum aku sediakan sang penunjuk jalan. Ya. Tidak terkecuali mungkin juga, bahkan mungkin bangsa Nusantara atau Jawa itu juga sudah masyarakat yang terorganisir. Jadi dulu di sini ya ada nabi. Ya, cuman kita nggak tahu. Ya. Ya. Perhatikan cara berpikir bahwa likuli qaumin hadun. Tiap-tiap kaum disediakan sang penunjuk. Maksudnya nabi. Nah, kaum itu apa sih? Masyarakat yang telah terorganisir. Punya hukum, punya budaya, bahkan bahasa sendiri. Bahkan mungkin huruf. Di Jawa ini ada hukum, ya. Ada negara, punya bahasa sendiri, bahkan punya huruf. Tidak mungkin Allah membiarkan tanpa petunjuk. Gini cara berpikirnya. Dalam hal kebutuhan jasmani, ya, dalam kebutuhan jasmani, Allah itu menjamin kebutuhan jasmani itu. Misalkan buah-buahan aja, bahkan bukan makanan pokok, ya, mungkin makanan pokoknya ada padi atau gandum, ya, atau kentang kalau di Eropa, ya. Tapi Allah menemukan buah-buahan itu begitu melimpahnya. Padahal itu hanya untuk kebutuhan apa?
Untuk keperluan jasmani Allah menjamin dan bahkan memberikan sesuatu yang berkelimpah. Apalagi kebutuhan rohan lebih penting. Tidak mungkin jika Allah untuk keperluan jasmani memberi begitu melimpah, ya, tapi membiarkan merana untuk keperluan atau kebutuhan rohani. Jelasin cara berpikir. Nah, itulah maka para ulama mengatakan bahwa ya setiap kaum ada nabinya. Ya, hanya yang diceritakan dalam Quran itu dan wajib kita imani hanya 25. Tapi ya menurut riwayat sebanyak 1124. Ya. Di Jawa sendiri ada kepercayaan namanya ya kapitayan ya. Kapitayan itu juga bersifat monoteis ya. Cuma karena sudah begitu menyatu dengan budaya ya, sehingga ya, ada banyak mungkin pergeseran ya, ataupun bukan boleh jadi penyimpangan ya, sehingga perlu adanya satu standar ya sebagai absolute reference frame, kerangka rujukan mutlaknya. Nah, itulah kita kemudian alhamdulillah ya Allah mendatangkan wahyu yang terakhir yaitu Islam. Kenapa saya bahas begini? Bahwa ini penting supaya kita mengerti bahwa tadi saya bilang bahwa persoalan kita tidak hanya sebatas sesama muslim ya. Dengan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk ya. Karena seluruh makhluk itu diciptakan oleh Tuhan yang sama ya. Kalau kita mengenal siapa penciptanya, maka kita akan menghargai dan menghormati setiap makhluk, apalagi manusia. Karena itu kemarin saya bilang jangan sampai menghinakan manusia dengan memanggilnya dengan binatang dan sebagainya ya. Itu sangat tidak sopan, tidak etis. Ya, kita tidak boleh menghina makhluk ya. Dengan memperhatikan ya, tidak lain adalah Allah Rabbul Alamin. Pernah ada seorang murid sufi itu dikejar anjing. Ya, anjing itu sambil berbunyi ya. Bahasa jegok namanya ya. Apa bahasa Indonesia? Gonggong. Nah akhirnya marah santri tadi itu. Dia bilang sambil menghalau, dasar anjing jelek. Dasar anjing najis. Nah akhirnya saya menegur dengan keras. Ya. Kamu menghina anjing sebagai makhluk yang jelek. Apa kamu bisa mencipta walau sehelai bulunya? Apa kamu bisa menciptakan walau sehelai bulunya? Itu artinya diingatkan bahwa itu bukan ciptaanmu, itu ciptaannya Allah. Dan kamu tidak bisa menciptakan walaupun sehelai bulu. Ya, nah inilah. Ya. Ini pemahaman dasar tentang pentingnya semangat bersaudara. Tidak hanya eksklusif sama muslim, bahkan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Mengingat ini satu pencipta. Yang kedua kita juga satu bumi menghirup ya udara yang sama. Ya. Makan, minum ya dari tanah air yang sama.
sama. Kita juga bernaung di langit yang sama. Disinari oleh matahari, rembulan, bintang yang sama. Ya sama tidak? Matahari di Eropa dan di sini sama. Rembulannya di Timur Tengah sama di sini sama. Bintang-bintang juga sama. Jadi lalu apa yang buat kita suka ya bertikai itu apa? Ya. Satu Tuhan, satu bumi, satu langit, ya, ya, satu bulan, ya, dah, ya satu matahari, satu bulan. Jadi kita ini hidup di bawah satu hukum alam yang sama. Meskipun manusia punya pengalaman berbeda, kita ini anehnya. Kita ini hidup dalam suatu law of nature, hukum alam yang sama. Hukum sebab akibat yang sama. Inilah, kalau kamu cerdas, kamu merenung itu, betapa hebatnya Allah itu. Ya, manusia berada di satu lingkungan, ya, yang diatur menurut hukum yang sama, hukum sebab akibat yang sama, itu hukum perilaku. Tapi manusia punya pengalaman sendiri-sendiri, tidak ada seorang pun yang punya pengalaman yang sama, ya. Nah itulah betapa presentasi Allah itu atau tajalli Allah itu tak terbatas, ya, tak terbatas. Ya, tak terbatas. Ya. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Ya, tiap hari, tiap momen Allah itu ya, dalam keadaan sibuk. Ya. Selalu ada takdir. Ya. Baik takdir yang umum dalam arti sebagai hukum sunatullah maupun yang khusus. Ya, emang orang sendiri-sendiri tidak ada yang sama. Nah baik, ini ya kita kajian malam ini tidak membahas ini secara lebih mendalam, tapi dalam rangka untuk terkait hubungan interpersonal maupun dalam rangka interaksi sosial yang sehat, yang positif, agar justru menjadi wahana untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam rangka itu fastabihul khair, bukan menjadi rintangan atau halangan. Nah sekarang, mari saya terangkan bahwa di dunia ini hidrogen, ya, bahasa Arabnya mutanawi'ah atau plural, ya, plural, ya, jamak. Ya. Dengan berbagai etnis, berbagai suku bangsa, berbagai keyakinan, berbagai pemikiran, ya, berbagai latar belakang pendidikan, ya, keluarga, pengalaman dan lain sebagainya. Kan itu akan menghasilkan pola-pola relasi yang macam-macam. Ya. Nah, pola-pola itu kalau simpulnya ada dua aja. Pola yang positif dan yang negatif. Hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Nah, sekarang kita ini coba mengkaji bagaimana agar seluruh hubungan kita jadi positif. Apa asas utama persaudaraan itu? Apa asas utama persaudaraan itu apa? Itu husnudzon. Husnudzon. Karena cinta berarti husnudzon. Nah, kecuali kalau sekedar benci. Nah, kita persaudaraan itu ada dasar apa? Cinta kasih. Ya. Makanya kalau orang yang ngerti ini berarti ya kita mendahulukan husnudzon. Ya, positive thinking.
Maka Quran melarang kita ini, ya, dalam surat Al-Hujurat itu kita dilarang suudzon, ya. Ya. Bahwa dikatakan, ya, bahwa dalam suudzon itu mengandung dosa yang banyak, ya. Nah, kenapa kita harus husnudon, ya, terutama sama manusia ini, ya, bukan sama muslim aja, sama hanya kalau hewan agak beda. Saya terangkan ini dasar sangat mendalam ini, ya. Jadi kalau hewan itu bawa hewan buas, ya, kita harus mendahulukan, ya, curiga, ya, karena memang sifat naturalnya atau fitrahnya memang, ya, hewan itu, ya, contohnya hewan buas itu, ya, itu jahat, ya, paham, ya. Nah, kalau manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya, itu memiliki fitrah yang sama, karena semua ditiupkan roh yang sama. Apakah orang Jawa, apakah orang Eropa, apakah orang Arab, apakah orang Amerika, ya, sama. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ya, aku tiupkan, ya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan di dalamnya ruhku, kata Allah. Ya, jadi perhatikan, seluruh manusia itu mengemban ruh yang sama. Jadi di sini kita harus menghormati semua manusia, karena masing-masing orang itu mengemban ruh, ya. Apakah orang, ya, Nusantara, apakah Asia Tenggara, orang Eropa, orang Afrika, ya, semua sama. Wa nafakhtu fihi min, ya, penghormatan ini. Maka pernah kan waktu Rasulullah bersama sahabat di masjid, bersama sahabatnya, tiba-tiba di depan ada orang iringan jenazah Yahudi. Maka Rasulullah berdiri untuk menghormati. Kata Rasulullah, kata sahabat, itu jenazah Yahudi itu, ya Rasulullah. Ya, tapi dia manusia. Tapi dia manusia. Luar biasa kan, ya. Tahu-tahu sekarang orang ada banyak dai-dai yang hanya karena merasa benar sendiri lalu, ya, menghina manusia dan bahkan manggilnya dengan binatang dan sebagainya, ya. Ini keterlaluan, ya. Kalau kamu belum bisa menghormati orang, ya, karena selain karena status sosialnya, ya, atau karena prestasinya, ya, maka itu berarti kamu belum mengenalnya. Manusia tadi, siapapun orangnya, itu memiliki fitrah, memiliki apa? Ruh yang sama, warna waktu miru. Nah, karena itulah sesungguhnya manusia di dalam dirinya ada fitrah. Fitrah. Ya. Nah, kata saya Jalaluddin Rumi, ya, serendah-rendah manusia, seburuk-buruk manusia, dia tidak akan bisa jatuh lebih rendah dari fitrahnya. Artinya dia mesti menyimpan fitrah yang baik. Oleh karena itu, etikanya dalam pergaulan itu, jika kita menemukan orang yang tidak baik perilakunya, perbuatannya, kamu harus berusaha mencari kebaikannya, pasti menemukannya. Ya, jika kamu tidak menemukan kebaikan pada orang itu, ya, jangan langsung kamu celah dia, celalah dirimu bahwa kamu gagal menemukan kebaikan, karena pasti semua manusia itu punya fitrah yang baik. Jangan keburu mencela orang itu, celalah dirimu sendiri karena kegagalanmu menemukan kebaikan. Ya. Nah, ini penting alasan husnudzon itu. Nah, dalam pergaulan, ya, supaya kita bisa mempertahankan husnudzon tadi itu, kalau kita ini bergaul dengan orang yang lebih muda, ya, contoh saya dengan
regional ya. Maka saya harus berpikir bahwa pasti dia ya kesalahan keburukannya lebih sedikit. Karena kesempatannya berbuat dosa itu lebih sedikit. Ya. Paham ya? Nah, kalau saya bergaul dengan orang yang lebih tua dari saya ya, maka saya berpikir bahwa pasti kebaikan lebih banyak. Karena kesempatan usianya lebih banyak. Paham ya? Kalau kita bergaul dengan orang awam, ya, bukan orang alim, ya, maka orang harus berpikir bahwa andai kata dia berbuat salah atau berdosa karena dia tidak mengerti. Sejak aku sering berbuat dosa karena mengerti, karena tahu. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang lebih alim, ya, maka ya kita harus berpikir bahwa pasti dia lebih banyak kebaikannya. Bahkan ilmu itu sendiri kebaikan. Ilmu itu sendiri kebaikan. Ya, ilmu sendiri itu kebaikan. Sehingga tidak ada celah, tidak ada ruang kita ini untuk apa? Suudzon. Bahkan kita akan condong untuk ya selalu menghormati, selalu memuliakan satu sama lain. Jelas ini ya. Itu pesan Imam Ghazali dalam rangka untuk ikhtilat atau pergaulan. Jadi kalau pada manusia kita ini mendahulukan husnudzon, kalau pada hewan suudzon. Walaupun sudah terlatih, walaupun sudah kelihatan jinak, tapi harus tetap jangan nanti suatu ketika bangkit naluri. Betapa banyaknya pawang, betapa banyak pemain sirkus itu sempat dianiaya oleh binatang. Ya, pernah kan diceritakan itu di Thailand ada pelatih, ya, tapi justru malah terbunuh oleh ya binatang tiba-tiba menyerang. Padahal selama ini jin, ya karena naluri dasarnya memang dia buas. Nah, manusia ini naluri dasarnya baik. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Karena mengemban ruh yang sama. Perhatikan ini penting ya. Ya. Apalagi jika pada para ulama, orang biasa saja kita harus mendahulukan husnudzon, apalagi pada orang yang alim. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengerti apa yang dilakukannya. Kalau untuk pada orang awam atau kita harus husnudzon, apalagi pada orang masing-masing punya ya, masing-masing kedudukan punya rahasia sendiri. Contohnya para nabi punya rahasia yang para sahabat tidak bisa menjangkau. Ya. Para sahabat juga punya rahasia yang para tabi'in tidak bisa menjangkau. Para tabi'in punya rahasia yang para tabi'in tidak bisa menjangkau. Ya, yang terakhir juga punya rahasia yang para ulama tidak bisa menjangkau. Para ulama punya rahasia yang mana orang awam tidak bisa menjangkau. Coba perhatikan. Yang paling mengerti orang dewasa siapa? Ya orang dewasa. Anak-anak mungkin bisa mengerti seluruhnya orang dewasa. Ya, kalau orang dewasa mengerti anak-anak, tapi orang anak tidak bisa mengerti semua orang dewasa. Maka ada ungkapan bahwa hanya para wali yang mengerti para wali. Artinya sama dengan hanya orang dewasa yang bisa mengerti orang dewasa. Ya, paham ya? Nah, hubungan antara orang alim dan orang awam seperti orang dewasa dan anak-anak. Nah, mungkinkah orang awam bisa mengerti seluruhnya? Ya, tidak bisa. Nabi Musa aja dengan Nabi Khidir itu berbeda, ya, level kesadarannya. Ya, sempat terjadi ya kegagalan dalam relasi, ya, di mana Nabi
Musa diceritakan selalu mempertanyaan atau protes terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Itu pelajaran pentingnya kita ini husnul. Dulu banyak orang mencaci maki Gus Dur, ya, mau anggap Gus Dur itu sesat dan sebagainya. Kan tidak mengerti. Ya, setelah sekian tahun baru orang itu mengerti, oh ternyata ya demikian maksud dan tujuannya. Ya, bahkan ada menganggapnya buta mata hati itu saya sampai sekarang tidak bisa nerima itu. Ya, saya tidak bisa nerima omongan itu, saya tidak bisa nerima. Ya, ya, itu terlalu gegabah. Ya, ya, kalau buta mata ya jelas itu fakta, tapi jangan terus dibuat terus kalau buta mata hati. Hanya karena kita tidak mengerti, maka kita mendahulukan husnudon. Ya, sekarang setelah beliau meninggal dunia coba, ya, ribuan orang tiap hari datang ke makamnya. Cuma tidak ada yang nyuruh, nggak ada yang menggerakkan, nggak ada yang mengorganisir, tidak ada. Ya, ratusan bis tiap hari di sana, dan bisa membawa kehidupan ekonomi untuk orang-orang yang sektor informal di sana, di Tebuireng, ya, di Jombang itu. Ya, tapi orang biasa ada yang mengunjungi, bahkan artis saja yang terkenal yang waktu masa hidupnya itu luar biasa, setelah meninggal ya mungkin 1-2 aja datang sana, fan-fannya gitu. Itu pun hanya mungkin awal-awal aja, akhirnya sudah dilupak. Ya, tapi Gus Dur ini semakin hari semakin, bahkan orang dari luar negeri, ya, saya beberapa kali ke sana itu tidak pernah sepi orang, 24 jam. Ada makam 24 jam selalu ada orang berdoa. Ya, saya pernah, saya perkirakan sudah nggak ada orang yang ada di situ. Ya, jam di mana seharusnya itu ya tidak ada, tapi ternyata ada. Ya. Itu kayak di Ampel. Saya dulu setiap malam Jumat kan rutin ke sana. Ya. Awal-awal dulu saya disuruh guru saya. Itu saya pernah nyoba di seluruh jam dari 24 jam itu. Tidak ada satupun jam di Ampel itu yang kosong selalu ada baca Quran. Ini luar biasa. Ya kok itu sehari 2 hari itu sudah 500 tahun begitu itu. Ya. Di buku di Oud Surabaya itu buku bahasa Belanda itu. Ya. Itu di situ diterangkan bahwa ya ada ini kan buku tentang Surabaya di Oud Surabaya itu. Itu diceritakan bahwa ya makam Ampel itu sudah diziarahi orang sejak dulu kala. Tak pernah sepi manusia. Nah, kenapa? Karena mereka itu atau Kanjeng Sunan Ampel itu orang yang sangat mencintai sehingga dicintai walaupun sudah tiada. Nah, Gus Dur juga seperti itu. Sangat mencintai umat. Nah, sehingga dicintai tanpa harus disuruh, tanpa harus digerakkan. Nah, orang seperti ini kita harus mendahulukan husnu. Untuk orang awam harus husnu, apalagi orang alim. Itu rumus ya, jangan sampai salah ya. Untuk orang awam harus mendahulukan husnu karena setiap orang membawa atau mengandung sebagai pantulan dari ruh. Wa nafakhtu fi min ruhi. Nah, apalagi pada orang alim. Ilmu sendiri kebaikan. Jangan gampang. Sekarang banyak orang baru belajar agama, bahkan pun dari fotokopi, dari Google itu sudah menganggap kiai-kiai, ya, orang-orang alim itu dengan kata-kata yang kasar sekali, ya, yang sesat, ya, bahkan menganggap Anda Yahudi, ya, atau bahkan kafir, ya, itu. Sekarang banyak yang begitu, dan itu anehnya ada
ada yang mengikutinya, ada yang menyukainya, ya. Itu zaman akhir ini, ya. Zaman karena tidak ngerti, bahkan etika pergaulan yang primer sudah mengerti bahwa bergaul itu kalau dengan manusia itu harus mendahulukan husnu. Apa alasannya? Karena setiap manusia memiliki itu. Andai kata dia berbuat salah atau kejahatan, dia tidak akan mungkin jatuh lebih rendah dari potensi fitrah. Dan fitrah ini ada karena setiap manusia ditiupkan ruh, wa nafakhtu fihi mir ruh dari Allah, sama. Ya. Orang Aceh, Bawean, atau ini orang Madura, ya. Induk dari segala bangsa. Iya, di Madura itu pulau tapi mengandung negara-negara, ada Belgia, ada Brega maksudnya. Ada Brunei. Apa? Jerman ada, coba bayangin itu. Itu Makkah. ya, ya coba. Makanya saya pernah ngomong sama Khalid itu, Lid, kamu itu beruntung, kamu berasal dari suku yang menjadi induk semua bangsa di dunia ini. Loh iya Ustaz, iya. Makanya di sana ada miniatur semua negara, teman. Itu guyonan ya. Jadi, bagaimana mau jadi ustadz? Ya, apakah menjadi aktivis Islam? Etika pergaulan yang normatif, yang standar itu tidak mengerti bahwa dengan sesama manusia, ya, bukan sama muslim ini, sama manusia itu harus mendahulukan apa? Husnu, karena manusia semuanya menyimpan fitrah, dan manusia tidak akan pernah jatuh lebih rendah dari fitrah. Dan fitrah itu merupakan bawaan dari ruh tadi itu. Ya. Apalagi orang muslim. Mana orang muslim itu orang pilihan. Ya. Pernah menyebut bahwa orang muslim itu orang pilihan. Walaupun toh orang muslim ada 3 kategori. Ada yang dolimul nafsih, ada muktasid, ada sabihuna bil khair. Ada 3 kategori. Ada yang terdepan dalam hal berbuat kebaikan. Ada yang tengah-tengah standar. Ada yang kurang dari itu. Tapi tetap semua dikatakan sebagai orang-orang pilihan. Jangan diskualifikasi dengan kata-kata yang merendahkan. Apalagi jika itu orang alim. Karena ilmu sendiri kebaikan. Ya tadi itu. Kalau kita ketemu orang yang lebih alim, kita harus berpikir bahwa pasti dia punya lebih banyak kebaikan daripada aku. Karena ilmu sendiri kebaikan. Kalau kita ketemu orang awam, ya kita harus berpikir kalau dia berbuat salah, ya pasti karena dia tidak mengerti. Jadi aku sering berbuat salah karena mengerti. Kalau ketemu orang yang lebih tua, kita harus berpikir bahwa dia pasti lebih banyak punya kebaikan. Sedangkan aku, ya lebih muda ini pasti kesempatannya lebih sedikit. Ya. Nah biasanya saya itu kalau disuruh berdoa di satu majelis itu, saya biasanya mengelak. Kalau masih ada yang tua, ada yang sepuh. Ya, karena bagi saya orang itu lebih banyak sujudnya. Benar enggak? Lebih banyak sujud. Ya, saya misalnya dengan yang lebih tua, ya, pasti dia lebih banyak sujudnya daripada saya. Nah, di situ etikanya, mendahulukan yang lebih tua, ya. Nah, kalau jumpa dengan yang lebih muda, kita harus berpikir pasti dia lebih banyak, lebih sedikit kekurangan kesalahan. Karena apa? Kesempatannya itu berbuat dosa itu lebih sedikit. Paham ya? Itu cara kita belajar untuk husnudzon. Baik, sekarang kita bicara orang per orang, one by one, ya, atau hubungan interpersonal namanya. Seperti saya katakan bahwa kita tidak selalu berhubungan dengan orang yang ya memberikan respon atau relasi yang positif dengan kita ini.
Ya, karena suka mengganggu dengan kata-kata yang tidak enak atau menyakitkan atau bahkan mungkin ya lebih daripada itu ya merugikan dan lain sebagainya ya. Nah, apa asasnya itu? Ya, karena dasar persaudaraan itu adalah cinta, kasih lah. Cinta itu lagi bermakna cinta atau kasih selagi berkasih itu memaafkan. Ya. Mencintai berarti menyayangi berarti maafkan. Apalagi jika itu sama suami istri, ya, itu harus benar-benar ya penting ini jiwa ini untuk suka memaafkan. Ya. Tidak harus menunggu dimintai maaf. Ya. Saya dulu waktu mau menikah, itu ayah saya almarhum, itu pesan gini, waktu saya pulang itu dibilang gini, nak, senajan kon sarjana, meskipun kamu sarjana, tak nasihati ya, nggih, ya, kamu jangan jadi suami jika tidak bisa maafkan kesalahan istrimu. Ini Edo juga ini kalau menikah kan ya. Oh, jangan jadi orang tua jika tidak bisa maafkan kesalahan anak-anakmu. Kamu jangan jadi guru ya jika kamu tidak bisa maafkan kesalahan muridmu. Itu saya pegang. Kalau gitu saya tidak bisa memaafkan Anjar. Saya bisa berbuat kesalahan ya. Tapi saya marahi dia ya menter aja. Ya. Ya, tapi saya tidak pernah menyimpan kebencian. Ya, bagi saya memarahi bagian dari proses pendidikan, ya, itu, ya itulah. Ya. Jadi katanya ayah saya, kamu jangan jadi guru kalau tidak bisa melakukan kesalahan murid. Itu saya ingat terus karena nasihatnya lain dari yang lain gitu. Apalagi dikasih pengantar senajan kon sarjana, meskipun kamu sarjana, kamu tak nasihati ya. Jadi beliau itu ya orang yang bijak sekali. Nah di situ ya. Dan ternyata kita menemukan bahwa ciri orang bertakwa itu yang bisa maafkan kesalahan manusia. Ya, kamu lihat surat Al-Imran 133, 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi syarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi ciri orang bertakwa itu dikatakan ya u'iddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang suka memberi dalam keadaan lapang. Artinya orang yang luman, orang yang derma. Yang kedua, orang bisa menahan marah. Ya, bukan tidak marah ya. Ya, marah itu tidak berlebihan ya. Ya, dan dia terus menahan marah itu, andai kata marah tidak lama-lama, harus segera berubah ya. Jangan terus marah tidak ada habis-habisnya. Ya. Saya habis marah Anjarin biasanya terus guyon, kecol-kecolkan. Tidak pernah lama. Ya benar enggak? Kalau saya habis marah itu ya. Jadi ya terutama kalau dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka untuk egoisme ya, paham ya. Nah, terus apa wal afina anin nas ya. Dan apa? Memaafkan kesalahan manusia. Ini penting itu. Kenapa kok ada ungkapan seperti itu? Jadi orang bertakwa tidak hanya memberi materi, suka memberi materi, bisa memberi itu lebih berat memang ya. Orang memberi uang itu lebih ringan ketimbang memberi tapi itu harus dilakukan ya, karena landasan utama pada ini hubungan persaudaraan itu adalah cinta dan kasih. Dan mencintai berarti memaafkan, mengasihi berarti memaafkan. Dan ini dalam rangka untuk merehabilitasi, untuk memulihkan hubungan pergaulan bersaudara. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Manusia itu hidup bermasyarakat, kata musyarakah, saling kerjasama ya, saling sharing atau interdependensi, saling bergantung ya. Paham maksudnya?
di situ diterangkan bahwa ciri orang bertakwa itu juga memaafkan kesalahan manusia. Ya, tidak harus orang itu minta maaf, meskipun orang bersalah harusnya secara etika ya minta maaf. Ya, tapi orang yang bertakwa itu juga walaupun toh orang itu tidak minta maaf, kita harus maaf, itu kewajibannya. Ada kewajiban yang bersalah ya minta maaf. Jangan terus ya salah itu ya lalu diam aja ya. Seperti tidak tahu apa yang harus menjadi kewajibannya, atau bahkan merasa tidak bersalah atau seolah tidak bersalah. Nah, itu tidak benar ya. Tetap kewajiban orang yang bersalah minta maaf. Meskipun bahkan orang yang ya disalah itu tidak ya harus menunggu orang lain minta maaf ya. Kalau bisa ya bahkan selalu memaafkan kesalahan manusia. Paham ya? Wal afina alinas ya. Maafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Muhsin di sini orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Pernah ada kisah, ini penting. Ada kisah yang terjadi pada Sayyid ya Musa Al-Kadhim. Ya, Sayyid Musa Al-Kadhim itu putra dari Imam Ja'far Shadiq. Ya, Imam Ja'far itu putra dari Imam Bakir. Imam Bakir putra dari Imam Ali Zainal Abid, putra dari Sayyidina Husain. Ya, putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, waktu itu ya Imam Musa Al-Kadhim sudah tua. Kalau malam selalu sholat malam. Ya, dan dia punya budak, zaman dulu masih berlaku itu ya, yang melayani beliau itu. Nah, karena ya malam sekali, mungkin ya di atas jam 12 malam ya, minta dilayani untuk wudu melakukan ceret ini. Nah, budak tadi ngantuk, sehingga ketika menuangkan air ya ke wajah Imam Musa Al-Kadhim tadi, itu jatuh, lepas, sehingga ceret yang berisi air tadi mengenai kepala. Ya, Imam Musa sangat kaget dan hampir marah. Budak ini karena ikut orang alim ya, dia juga ikut tahu ya. Maka dia baca ayat ini, ya Sayyidi, orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan marah. Ya, saya tidak marah. Bukan hanya itu, ya Sayyidi wal afina aninas, dan maafkan kesalahan manusia. Baik, kamu saya maafkan. Bukan hanya itu, ya Sayyidi wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat ya menyintai orang yang berbuat baik, kamu saya merdekakan sekarang juga. Jadi gara-gara dia menjatuhkan ceret, mas, dimerdekakan. Inilah gambaran daripada. Jadi belum dapat Musa Al-Kadhim itu. Musa Al-Kadhim gara-gara bisa menahan marah tadi. Ya, itu kisah nyata itu ya. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan. Orang itu ada 3 kategori. Orang baik itu orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan istimpal. Ya. Orang yang sangat baik itu orang yang bisa membalas kebaikan lebih. Kamu dibaiki orang, kamu memberikan kebaikan lebih. Ya, misalnya Pak Hadi ya. Ada famili dari Madura sana, dari desa datang sini. Ya, biasanya orang desa itu kalau berkunjung ke famili ke kota kan bawa oleh-oleh. Macam-macam ya, beras ya apa saja yang dia punya kan ya, bahkan kadang bawa ayam segala macam. ya nah disitulah, maka ketika pulang kamu beri uang ya, transport, diberikan juga oleh-oleh ya, yang lebih dari apa yang dibawa, maka itu kita orang yang sangat baik. Kalau sama saja ya baik aja ya.
Nah, siapa orang yang paling baik itu? Orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaik, itu orang muhsin. Beda dengan albir. Albir itu abror, ya. Kalau bir itu baik gitu aja, birrul walidain, berbuat baik kepada manusia. Tapi kalau muhsin itu orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, yang demikian ini mau pohon berbuah. Jadi selesai, sudah sempurna ya, evolusinya. Contoh orang itu menanam pohon mangga di depan rumah itu dalam apa? Ketika dia berbuah, maka dia telah mencapai tujuan untuk apa dia ditanam. Dan apa coba kalau pohon mangga berbuah? Ada anak lewat iseng dilempar dengan batu, dia balasnya dengan ya karena berbuah. Coba kalau tidak berbuah, ya batunya kembali ke ya kepalanya itu, ya tak? Nah, itulah manusia yang tidak berbuah, dicaci membalas mencaci, dihina membalas menghina, ya tak? Dulu pernah saya dinasihati guru saya, ya sedosa-dosa omongan itu orang itu mencaci maki para ulama, ya perhatikan. Jadi pakai para ulama. Jadi mencaci maki ulama itu sangat besar dosanya. Dan itu warasatul anbiya. Itu pewaris pelanjut estafeta amanah perjuangan. Tapi jika ada ulama dicaci kok membalas mencaci, itu lebih besar lagi dosanya. Ya, lebih besar lagi dosanya. Ya bahkan bukan ulama itu. Bukan ulama pakai ain, pakai alif, ngelama. Ya, orang yang ngelam ulama ya, bukan ulama ya. Ya. Jadi kita berusaha lah. Makanya waktu saya pertama kali mau merantau ke Gresik itu dari desa saya Lamongan itu, kakek saya itu manggil. Ya waktu masih remaja, ya kata-katanya sama dengan tadi itu, yang saya ulang-ulang itu gara-gara beli itu. Kalau bisa kamu jadilah seperti pohon yang lebat buahnya, kata kakek saya. Yang dikata dilempar orang dengan batu dibalasnya dengan Itu nasihat beliau ketika saya pertama kali mau meninggalkan desa tahun 77. Ya, masih remaja. Dan itu saya ingat terus kata-kata itu. Jadilah kamu seperti pohon yang lebat buahnya, kata beliau. Yang dikata dilempar orang dengan batu dibalasnya dengan buah. Dan ternyata itu ajaran Islam. Ya kalau kita hanya bisa membahas kebaikan, anjingnya bisa. Coba anjing itu tidak pakai akal, tidak pakai agama. Coba anjing kamu merawat, kamu masih makan, kamu pelihara. Kan dia balas kebaikanmu dengan sedih. Kamu suruh apa saya patuh dia. Paham ya? Nah, masa kita seperti itu? Kita beragama itu untuk menjadi orang muhsin. Siapa orang muhsinnya? Itu orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, baiklah, kamu baca surat Asy-Syura ayat 39-40. Surat Asy-Syura itu surat 42 ya. Harus hafal urutan surat itu. Ya. Surat 42 ayat 39-40 ya. Ya. Waladina gimana? Idza asabahumul baghyu hum yang kasirun. Nah, terus ayat berikutnya itu yang paling pokok, ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atu misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, ya dah. Bahwa balasan kejahatan yang setimpal. Jadi hakim yang memutuskan dan itu hukum pemerintah yang balas ya. Yang menghukum, bukan pribadi ya, bukan penghakiman ya secara pribadi bukan. Tapi faman afa, siapa yang maafkan, wa asraka dan malah berbuat baik pada orang yang berbuat salah tadi, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya atas jaminan Allah. Artinya tidak terbatas nilainya. Karena orang itu betul orang yang sangat sabar sekali. Ya, dengan sabar itu dia dapat balasan yang unlimited. Ya, berarti kan fa'ajru itu artinya
pahalanya atas jaminan Allah yang tak pakai perhitungan 10, 70, 100. Kalau itu disahkan malaikat pakai mekanisme begitu. Tapi kalau Allah sendiri membalas, maka unlimited, uncountable. Lebih-lebih orang demikian itu karena kesabarannya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik di Mekah, di Madinah ada contoh yang indah seperti ini. Pernah kan? Diceritakan Rasulullah itu setiap ke Masjidil Haram ada seorang wanita yang dari atas ya panggung rumahnya itu ya itu menuangkan sampah kotoran ke kepala Rasulullah. Nah, Rasulullah hanya ya membersihkan terus lewat aja. Begitu tiap suatu ketika orang ini absen ya tidak menuangi kotoran ya ke Rasulullah ketika Rasulullah lewat ya di bawah rumahnya menuju ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah ketika pulang dari Masjidil Haram bertanya, ya kemana ya saudara itu yang selalu menemuiku saat aku mau pergi ke Baitullah. Terus bang kata-kata saudara dan menemuiku, ya. Menemuiku. Kata-kata menui bukan menggangguku, menemuiku. Nah, oleh tetangga dibilang, anu ya Rasulullah dia sakit. Sakit. Akhirnya Rasulullah datang ke sana dan ya Sayyidah Fatimah bawa makanan. Terus assalamualaikum. Siapa itu? Rasulullah, saya Muhammad. Ya, betapa kagetnya wanita tadi bahwa yang datang ke Rasulullah dengan wajah senyum. Ya. Dan lalu mendekati dan menanyakan kondisinya. Langsung dia menangis. Ya. Dan ternyata dia disuruh oleh ya, Abu Lahab untuk memperlakukan Rasulullah seperti itu. Maka dia berpikir, juraganku, bosku aja tahu aku sakit tidak menjengukku. Ini orang yang saya sakiti justru ya, dan bawa makan. Maka saat itu dia langsung syahadah. Paham ya? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di Madinah juga ada contoh yang indah. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Yahudi tua, ya. Raja Yahudi tengik sebenarnya. Dia suka mencaci maki Rasulullah, mengatakan yang tidak baik, luar biasa. Ya, pokoknya selalu menganggap Rasul itu menjahat dan sebagainya. Nah, tapi Rasulullah itu tiap hari datang sana membawa makanan kesukaan dia, ya bubur gandum dan bahkan menyuapi, ya menyuapi dengan lembut tanpa berkata satu kata pun. Ya, paham ya. Nah, kemudian Rasulullah wafat ya situ. Tentu saja sudah tidak bisa kedatang sana. Tapi ada yang melanjutkan, ada yang menggantikan. Ya. Nah, sebenarnya mengatakan Sayyidina Ali. Ya, tapi beda. Rasulullah itu memang orang yang ya, militeris ya. Juga agak ya, keras caranya itu, cara mendulangnya, cara menyuapinya agak kasar. Gitu. Nah, dia merasa ini siapa kok beda dengan yang biasanya ini agak kasar, gusak-gusu ya. Gitu. Nah, dia tetap saja seperti biasanya setiap disuap itu sambil mencaci maki Nabi Muhammad. Jadi ketika itu akhirnya Sayyidina Ali, kamu tahu nggak siapa yang selama ini menyuapi kamu? Sekarang beliau sudah wafat. Ya, siapa emang? Ya itulah Rasulullah Muhammad SAW. Langsung orang itu tadi ya tersungkur. Dia sangat menyesal ya, dan dia menangis minta maaf dan akhirnya ya dia menyatakan masuk Islam. Begitulah akhlak Rasulullah, akhlak ya Ahlul Bait seperti itu. Jadi tidak terus membahas keburukan dengan keburukan. Imam Ali Zainal Abidin itu diceritakan di Medina waktu dalam satu majelis
Ada orang Badui itu orang desit itu, orang desa ya, yang kasar ya. Mencaci maki ya, kan disuruh Yahudi dibayar ya. Mencaci maki ya, menyatakan ya Ahlul Bait atau Imam Al-Jalalain itu ya begini. Nah, setelah selesai maka beliau jawab gini, Imam Al-Jalalain, kalau apa yang kamu katakan benar tentang aku, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Tapi kalau apa yang kamu katakan tentang aku itu salah, ya, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Apa kamu punya keperluan dengan saya? Nah, selesai pulang, beliau itu mengajak, bukan nyuruh, mengajak ya santrinya mencari rumah orang tadi dengan bawa bahan makanan yang banyak. Dan dia datang sana mengirimkan bahan makanan yang besar dan kebun-kebun yang lain sembako. Ya. Ketika dia Yahudi orang Badui tadi tahu, maka dia terperangah. Ya. Dia sangat menyesal dan dia mengatakan, kalau gitu kau benar-benar Ahlul Bait ya. Dan saksikan bahwa saya ya menyatakan ya syahadat. Begitulah ceritanya ya. Jadi ini cerita-cerita ini penting supaya bahwa kita dalam hubungan dengan manusia, lebih-lebih sama muslim, itu harus mengerti bahwa itu sudah karena saudara harus mendahulukan apa? Husnu. Kalau telah terjadi relasi atau hubungan-hubungan yang tidak normal, negatif, maka kita harus mendahulukan apa? Menahan marah dan minta memberi maaf. Dan kalau bisa malah kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Maka yang demikian itu berarti orang-orang ihsan, dan orang ihsan itu orang yang paling tinggi derajatnya dan di mana dia akan dapat pahala yang tak terhingga. Ya, surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atun mislu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Bahwa kejahatan itu balasannya adalah kejahatan setimpal. Tapi barang siapa yang maafkan dan malah berbuat baik, maka sungguh balasannya atas tanggungan Allah. Yang mudah-mudahan Allah berkati kita ya. Dan kita bisa menjadi orang yang muhsin ya. Mari kita doa sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.